Jangan makan ikan kakak tua. Hai guys, welcome to Madam Kiki Channel. Di segmen You Need to Know ini, aku akan share fun fact yang kadang tidak diketahui oleh orang-orang. Tapi pasti ada juga sih yang sudah tahu, zaman sekarang kan sudah sangat canggih dan masyarakatnya juga sudah sangat pintar. Namun semoga video aku kali ini bisa berguna dan menghibur untuk kalian ya. Nah sekarang aku akan bahas soal ikan kakak tua. Ikan kakak tua itu apa sih? Ada hubungan apa antara ikan kakak tua dengan burung kakak tua? Lalu kenapa ikan ini tidak boleh dimakan? Nah, aku jawab satu-satu ya guys. Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan dari keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Harga ikan ini di pasaran tuh berkisar sekitar 40-60 ribu rupiah sekilo gitu deh guys, kalau nggak salah ya. Nah, ikan ini menghuni perairan dangkal tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka tersebar di perairan Pasifik, termasuk Indonesia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Mereka hidup di terumbu karang, pantai karang, dan juga padang lamun. Biasanya ikan ini berwarna putih, hijau, atau biru dengan motif hijau yang cantik. Sementara kepalanya tuh agak bulat mirip burung kakak tua. Nah, sebagai sumber makanan, ikan kakak tua juga cenderung rendah lemak. Ini bagus buat para pejuang diet guys. Selain itu, dagingnya lembut dan cukup padat. Sementara rasanya yang gurih membuat ikan ini cocok untuk berbagai jenis masakan. Selain itu, limbah sisik ikan kakak tua juga bisa diolah menjadi gelatin untuk bahan baku kapsul obat dan suplemen kecantikan. Ini beberapa spesies ikan ini, ada blue parrotfish, green handhead parrotfish, rainbow parrotfish, toplight parrotfish, dan scarus. Ikan ini termasuk spesies ikan penjaga ekosistem laut ya guys, karena sebagian besar ikan kakak tua menghabiskan 90% waktu mereka memakan alga dan terumbu karang yang sudah mati. Lah, kenapa mereka makannya udah mati? Karena terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan jauh lebih kuat bertahan hidup menghadapi perubahan suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Setelah makan, mereka akan mengeluarkan kotorannya tuh. Nah, kotoran inilah yang bermanfaat buat ekosistem laut kita. Kotorannya tuh berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Bahkan seekor kakak tua dewasa dapat mengeluarkan kotoran hingga 450 kg setiap tahunnya. Bayangin guys, banyak banget kan? Jadi, semakin banyak ikan ini di laut akan semakin sehat dengan berkurangnya alga, juga meminimalisir terjadi ledakan alga, dan akan menjadi semakin cantik di laut kita. Kalian pasti kalau ke laut senang kan lihat pasir yang putih? Hamparan pasir putih tuh rasanya indah banget dan damai banget. Belum lagi kalau kita nyelam dan lihat terumbu karang warna-warni di dalam air, oh my god, rasanya tuh peaceful. Bagi yang belum pernah menyelam, kalian coba deh dan rasakan sensasinya. It's so wonderful, I promise you guys. Bagi yang sudah pernah menyelam, coba dong komen di bawah gimana sih perasaan kalian saat menyelam dan melihat kehidupan laut yang sangat indah itu. Nah, itu semua hasil kerja keras dari ikan kakak tua ini guys. Gila kan? Ikan aja kerja keras, masa kamu enggak? Back to the topic. Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang. Tentunya hal ini bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut kita. Karena terumbu karang bisa lestari jika populasi ikan kakak tua yang memakannya mencukupi jumlahnya. Kalau ada yang nggak tahu apa itu alga, aku jelasin sedikit ya di sini, karena ini penting dan sangat berhubungan dengan ikan kakak tua. Alga adalah hewan mikroskopik yang menyerupai tumbuhan dan merupakan organisme yang umumnya terdapat di perairan yang disinari matahari. Sebenarnya alga ini hadir untuk menyeimbangkan alam juga guys. Tapi kalau sampai terjadi ledakan alga atau dikenal dengan istilah harmful blooming algae atau disingkat HABS, ini bisa berbahaya untuk biota yang ada di laut dan bahkan juga untuk umat manusia. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Pulau Makian, Maluku Utara. Air lautnya tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Ya, nanti akan ada video tersendiri soal alga ini ya guys. Sekarang kita fokus ke ikan kakak tuanya. Nah, kenapa nggak boleh dimakan? Sebenarnya sih boleh guys, belum ada larangan untuk memakannya hingga saat ini. Tapi ikan kakak tua ini jumlahnya tuh sangat sedikit di alam. Makanya kalau ikan kakak tua ini terus diburu dan dimakan oleh manusia, maka ditakutkan jumlah alga tuh akan semakin banyak di laut hingga terjadi ledakan alga yang tadi aku jelaskan. Dan terumbu karang kita jadi nggak sehat dan akhirnya mati. Hal ini selain mematikan ekosistem laut kita, juga membuat laut kita menjadi tidak indah lagi. Masa kita mau kasih laut yang sudah dalam keadaan mati sih ke anak cucu kita? Ya jangan gitu dong guys, kita nggak boleh egois. Mereka juga harus bisa menikmati keindahan bumi dan seluruh isinya seperti kita sekarang ini guys. Lagi pula kalau populasi ikan kakak tua ini banyak, selain bikin cakep, juga ikan-ikan jenis lain akan semakin banyak juga tinggal di terumbu karang yang sehat. Dan itu bagus untuk mata pencaharian para nelayan. Bahkan idola aku, mantan menteri kelautan yang suka
pernah kok menghimbau di Twitternya untuk tidak memakan ikan ini. Nih dia. Lagian ada banyak jenis ikan lainnya yang gak kalah enak dan sehat selain ikan ini loh guys. Kita sebagai manusia waras wajiblah menjaga keseimbangan ekosistem alam. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Masa para kucing, anjing, monyet, atau pohon kelapa gitu? Ya nggak mungkin aja lah. Kayak pasti kita lah manusia yang dikasih akal pikiran yang lebih sempurna dari mereka. Bahkan burung kakatua juga nggak bisa loh guys. Nah, hubungannya apa ikan ini sama burung kakatua? Ya, karena mereka pertama sama-sama binatang guys. Dan mereka juga memiliki kesamaan di corak warna-warni badannya. Terus, ikan ini memiliki bentuk mulut yang sama juga seperti paruh burung kakatua. Dan cara makan ikan ini pun unik, yaitu mematuk-matuk seperti burung. Makanya dinamain ikan kakatua. Oh ya guys, sebelum aku tutup nih, sedikit info lagi tentang ikan kakatua ini. Menurut penelitian dilakukan di Maladewa oleh Profesor Chris Perry dari jurusan Geografi di Universitas Exeter, ikan kakatua menghasilkan sedimen pasir baru lebih dari 85% pada terumbu karang di sekitar pulau-pulau di Kepulauan Maladewa. Yang artinya mereka adalah penyumbang terbesar untuk membangun dan mempertahankan pulau-pulau karang di sekitar Kepulauan Maladewa tersebut. Wow, hebat ya. Jadi makin-makin aku untuk tidak lagi mengkonsumsi ikan kakatua ini. Kontribusi mereka cukup gede guys untuk mempertahankan alam, apalagi negara-negara kepulauan kayak negeri kita ini. Yuk kita jaga mereka seperti mereka menjaga kita. Oke, see you on the next video ya guys. Semoga video ini bisa memberi informasi bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau dirasa channel ini bisa memberi manfaat. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng, karena next kita akan bahas soal Lady with the Lamb. Nah, kalian tahu nggak siapa Lady with the Lamb itu? Kalau nggak tahu, langsung aja subscribe biar tidak ketinggalan info. Dadah!